Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridho illahi ta'ala walitafil balaya walimusannifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba ayyamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Ali Imran 79-80. Makana tidak ada libasyarin bagi manusia ayyutiyahu yang diberi manusia itu, Allahu yang memberi adalah Allah. Diberi apa? Al-kitabah, kitab, wal hukma dan hikmah, wan nubuwata dan kederajat kenabian dan dijadikan nabi. Summa yaqulu, kemudian manusia tadi berkata linnasi kepada manusia, kunu jadilah kalian ibadan menyembah li kepada saya, min dunillahi selain Allah. Jadi gak mungkin kalau ada orang yang diberi oleh Allah kitab dan diberi hikmah dan diangkat jadi nabi memerintahkan kepada umatnya, kepada manusia supaya menyembah dia. Itu adalah hal yang mustahil. Yang pasti kunu rabbaniyina, tapi seluruh para nabi itu mesti memerintahkan kepada umatnya supaya menjadi robbaniyin. Robbaniyin itu orang yang ahli beribadah kepada Allah, yang bertakwa hanya kepada Allah. Bima kuntum, karena mereka dalam keadaan tu'alimunal kitab, dalam keadaan mengajarkan kitab. Wa bima kuntum, dan karenanya mereka dalam keadaan tadarusun, mempelajari kitab. Niki Pak. Demikian juga wala ya'murukum, demikian juga enggak mungkin
para nabi itu memerintahkan kepada kalian antatahidu supaya kalian mengambil al malaikata malaikat wan nabinya dan para nabi arbaban sebagai sesembahan. Tidak mungkin para nabi itu mengajarkan kepada umatnya supaya menyembah malaikat. Aya'murukum bil kufri, demikian juga para nabi itu tidak mungkin mengajarkan pada kalian supaya kufur ba'da antum muslimun, setelah kalian masuk Islam. Ini dua ayat ini satu rangkaian nggih. Ini bantahan kemarin masih ya seputar pendeta Nasrani dari Najran datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ceritane qala Muhammad bin Isa hadatsana Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala Abu Rafi al-Qurzi hina istama'atil ahbaru minal yahudi wan nasara min ahli Najran anna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Najran inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ahum ilal Islam aturidu ya Muhammad an na'budaka kama ta'budun nasara Isa bin Maryam. Faqala min rajulun min ahli Najran anna min ahli Najran nasraniyun yuqalu lahu Rais au dzaka turidu minna ya Muhammad wa ilaihi tad'una au kama qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'budu ghairallah au an na'muru bi ibadati ghairillah ma bidzalika bi ba'atsna wa la bidzalika umirna ya bu'isna ma bidzalika bu'isna wa la bidzalika umirna au kama qala sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu fi dzalika min qawlihi ma kana li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata tsumma yaqulu lin nasi qulu ibadalli min dunillah ay mayam bagi li basyarin atahullahu kitab wal hikmah nubuwata ayyaqula lin nasi ibuduni min dunillah ay ma Allah wa idza kana hadza la yaslihu lin nabiyyin wala lil mursalin fali anna la yaslihu li ahadin minan nasi ghairihim bi tariqil ula wal ukhra fali hadza qala Hasan Basri. Ini menurut Muhammad bin Hasan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah dari Sa'id bin Jubair. Ini dari Sa'id bin Jubair yang kemarin sudah kita ceritakan, beliau akhirnya dieksekusi, naudzubillah. Hani bin Abbas, beliau luar biasa alim Sa'id bin Jubair ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Abu Rafi al-Qurzi ketika mereka berkumpul dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani dari orang-orang Najran di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ini ceritanya, ayat ini turun ketika pendeta Nasrani kumpul di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Najran. Kemudian begitu kumpul maka Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Nabi dakwah wa ta'ahum ilal Islam. Begitu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, Abu Rafi al-Qurzi ini langsung berkata, apakah engkau wahai Muhammad pengen supaya kami menyembah kamu sebagaimana kami orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam? Lho niki Pak, diajak mlebu Islam niku jarine wong Nasrani, sampeyan niku pengen disembah ta kaya
awak dhewe iki nyembah Isa. Ini ku Pak kurang ajar ya. Demikian juga itu si Abu Rafi Al-Qarzi, wong Nasrani, pendeta Nasrani, satu mengatakan demikian. Yang satunya pendeta Nasrani lagi namanya Rois. Itu juga mengatakan, "Audzaka turidu minna ya Muhammad," ataukah demikian wahai Muhammad yang kamu inginkan seperti yang dikatakan saudara kami Abu Rafi Qarzi itu? Dan kepada perkara itu kami engkau dakwai ya. Masya Allah, sing sitok ngomong ngono, sing sitok langsung apa niku jenenge mepet Kanjeng Nabi. Masya Allah. Maka Nabi SAW menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari memerintahkan untuk menyembah selain kepada Allah. Dari memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Aku berlindung kepada Allah atas perkara-perkara yang demikian. Ma bidzalika bu'itsni wala bidzalika umirni. Bukan untuk perkara itu aku diutus, dan bukan untuk perkara itu aku diperintahkan. Maka enggak beberapa lama au kama qala sallallahu fa anzalallahu fi dzalika min qolihima. Maka dari itu tidak beberapa lama turunlah ayat ini sebagai pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, gak layak, gak patut nak Nabi itu nyuruh orang supaya beribadah kepada dirinya. Ya. Tidak mungkin Nabi itu mengajak manusia supaya menyembah kepada selain Allah. Tetapi para nabi itu justru menyuruh mereka supaya menjadi robbaniyin, supaya mereka senantiasa menyembah kepada Allah, senantiasa mentaati Allah. Haniku ngoten. Itu ceritane ayat niki dan seterusnya diturunkan 79 80 itu seperti itu. Masya Allah. Aima yang bagi li basyarin, atau tidak layak bagi manusia yang Allah telah memberikan kepadanya kitab dan hikmah dan nubuwah untuk mengatakan kepada manusia, sembahlah aku selain Allah, atau sembahlah aku bersama-sama Allah. Gak mungkin ngomong ini. Karena hal demikian ini tidak mungkin bagi Nabi dan juga bagi seluruh utusan Allah. Bagi seluruh Nabi, seluruh utusan Allah, impossible untuk mengatakan demikian. Artinya apa? Nak ono wong kok merintah ngeten niki, jelas itu bukan Nabi kalau ada orang. Tetapi kalau Nabi tidak memerintahkan demikian, terus umat yang nglakoni ngono, berarti dia telah keluar dari ajaran Nabi. Karena sesungguhnya tidak layak, tidak patut bagi seorang dari manusia selain siapapun, maka dia tidak patut berbuat yang demikian ini. Masya Allah. Walihada qala Hasan Basri, atas perkara ini Imam Hasan Basri juga berkata, la yang bagi hadzal mukminin ayyamurun nasa bi ibadatihi. Niki Pak, niki termasuk menurut Hasan Basri ayat ini implementasinya Pak, implementasinya menurut Hasan Basri, tidak boleh bagi orang beriman
untuk menyuruh orang lain supaya beribadah kepadanya. Kita tidak boleh, Pak, kula ora oleh, haram, dosa gede nak merintahne jenengan supaya ngibadah menyembah kepada saya. Haram seperti itu. Nah, niku menurut Hasan Basri. Qala wa dzalika annal qauma kana ya'budu ba'dhum ba'dha, yakni ahlul kitab kanu ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum. Kenapa Hasan Basri memperingatkan demikian? Karena dulu orang-orang kafir dahulu itu mereka memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Nah, ini Pak, untuk menyembah dirinya. Jadi orang-orang kafir dulu begitu, Pak. Padahal Nabi nggak ngajar ning ngono, Pak. Santri Nabi nggo turun pinten ngoten. Niku wis merintahne umate supaya menyembah mereka, supaya menyembah diri mereka. Masya Allah. Yakni ahli kitab kanu ya'buduna ahbarahum, yakni dulu orang-orang ahli kitab itu menyembah kepada pendeta-pendeta mereka dan orang-orang alim di antara mereka. Niki wis kelakon, Pak, wong Yahudi, wong Nasrani itu di hadapan pendeta nih, di hadapan uskup-uskupnya, mereka itu seperti di hadapan Tuhan. Mereka menyembah kepada uskup, mereka menyembah kepada pendeta. Soalnya apa, Pak? Pendeta ini bisa mengampuni dosa. Berbuat dosa apa enak, mlebu gereja terus apa itu pengakuan dosa. Jadi pendetane dibalik tabir sing remeng-remeng ngono diwe lampu temaram. Jarene film niki kula ya ora tau raruh dhewe, jarene film melakukan prosesi pengakuan dosa, bayar. Nggih. Sampeyan pengen tobat bayar dhisik. Bareng ngono kumat gak apa-apa. Lah niku iki, Pak. Jadi pendeta-pendeta mereka, uskup-uskup mereka minta disembah. Masya Allah. Kama qala ta'ala ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yasani menjadikan uskup-uskup mereka, menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan ya wis pokoknya apa pause apa piye mereka arbaban sebagai sesembahan min dunillah selain Allah. Lho mun critakne ngoten, Pak. Niki makane wong Imam Hasan Basri ojo pisan-pisan wong iman teru sesat, nggak sampean teru. Masya Allah. Wa fi musnad Tirmidzi kama sayati ayin Adi bin Hatim qala ya Rasulullah ma abadtuhum qala bala innahum ahallu lahum haraman al-harama wa harramu alaihimul halala fattabi'uhum fadzalika ibadatahum iyahum.
Di dalam kitab Musnad Tirmidzi sebagaimana yang disampaikan oleh Adi bin Hatim berkata, Abi bin Hatim bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin hamba manusia kok podo-podo nyembah menungso? Apa mungkin? Di logikanya sahabat itu loh, Nabi menyampaikan begitu. Apa mungkin dawang podo-podo menungso kok disembah? Apa mungkin? Kanjeng Nabi mangsuli, Pak, bala sangat mungkin. Kenapa kok mungkin? Innahum ahallu lahumul harama, karena sesungguhnya mereka pembesar-pembesar pendeta-pendeta itu mereka menghalalkan perkara yang haram. Terus wa haramu alaihimul halala, dan mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Fattabi'uhum, dan seluruh rakyatnya, seluruh umatnya nurut karo omongane penggedene. Fadzalika ibadatahum iyahum, itulah yang disebut menyembah kepada pendeta. Niku Pak jenenge wong niki diperingatke kali Imam Hasan Basri kepada orang Islam. Nah, Ustadz, Kiai, sapa wae kok wani ngalalne perkara sing haram, ngaramne perkara sing halal, terus umate iku nurut kabeh, berarti dia sudah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Berarti umate ya wis nyembah marang dia, dan dia berada dalam kesesatan. Kiai ini sak umate kabeh dalam keadaan sesat. Nah enten iki. Wah niki Pak wedi kula ini. Aduh. Kira-kira nyun sewu Pak, nggih nyun sewu niki. Nak ngalalne perkara sing ngalalne perkara sing haram, ngaramne perkara sing halal. Kadang-kadang ini mboten ngomong lho Pak, iki haram, iki halal, mboten. Jadi niki lah ukurane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dia ditegur kali Gusti Allah. La tuharrimu ma ahalallaha tabtaghi mardota azwajik. Wahai ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan lima ahalallah, terhadap perkara yang telah dihalalkan oleh Allah. Tabtaghi, kamu pengen memperoleh mardota azwajik, keridhaan dari istri-istri kamu. Ya Nabi, Kanjeng Nabi dia ditegur kali Gusti Allah. Polain apa Pak? Hadis sini dinten Kanjeng Nabi niku diwehi kali garwane salah sijine disukani hadiah madu kali nak boten rentu salah setunggal garwane Kanjeng Nabi, Zainab napa sinten, diwehi hadiah madu. Mari ngoten mbok nome Sayyidatina Aisyah mlebet tengene daleme Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi pas nyekel niku madu di enten botol ngoten. Akhire matur Aisyah napa madu.
Mari ngulun madu niku akhire kali Kanjeng Nabi. Tapi iki gak tak ombe kok. Lha napa? Iki kok Zainab. Soalnya nopo khawatir Kanjeng Nabi kalau Aisyah cemburu. Kanjeng Nabi mboten kersa ngombe madu pemberian dari salah satu istrinya. Gara-gara khawatir kalau istrinya sayang muda cemburu, langsung ditegur kali Gusti Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah? Nah ukurannya awake dhewe gak apa-apa Pak. Nyun sewu niki ukurane Kanjeng Nabi. Nah ukurannya Kanjeng Nabi niku Pak wong sing cedhek kali Gusti Allah itu sudah termasuk perbuatan salah. Awake dhewe mboten napa niku. Madune yo halal. Nggih. Upama aku gak kelemangan ya ora apa-apa. Niate ora mengharamkan kok perkara yang halal. Tapi untuk levelnya Nabi itu termasuk perbuatan salah. Berarti Kanjeng Nabi itu enggak maksum. Nggih maksum Pak, langsung ditegur kali Gusti Allah. Wow. Terjaga dari dosa. Nggih niku. Termasuk level sahabat niku, Pak. Level sahabat niku waktu perang Uhud. Jadi nak bunggu ya wae dhewe yo gak salah, Pak. Soalnya napa, Pak? Nggih niku. Nggih perang Uhud pasukan muslim berada di atas bukit, Kanjeng Nabi perintah jok mudhun sadurunge ana perintah. Ya, sahabat mudun Pak, mergo melihat harta. Padahal harta itu Pak halal apa haram Pak? Halal. Gak apa-apa jane. Tapi nak tingkatane para sahabat, rono sahabat niku wong muqarrabun, wong cedhek karo Gusti Allah, itu sudah dianggap kesalahan. Niku nak wong tinggal. Makane ngendikane nak para alim niku hasanatul abror sayyiatul muqarrabun ngoten. Jadi menurut wong-wong umum itu satu kebaikan, tapi menurut orang yang levelnya sangat dekat dengan Allah itu masih dianggap sebagai keburukan. Niku ngoten. Mulane niki wau ya, menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal tidak harus keluar statement, Pak. Tetapi dia membudayakan, Pak. Perkara yang haram itu dibudayakan oleh dia. Kemudian perkara yang halal disembunyikan oleh dia, itu wis termasuk dalam kategori niki. Kira-kira enten mboten ngeten iki, Pak. Enten, Pak. Napa Pak perkara sing haram dihalalne atau dibudayakan? Contoh sederhana, Pak. Sombong niku halal napa haram, Pak? Bahkan bukan namung haram, Pak. Sombong niku lho, niku termasuk jubahe Gusti Allah. Sapa wonge nganggo niku sudah berarti menyiapkan tempat di neraka. Bahkan di dalam riwayat malih Pak Kanjeng Nabi ndawuhne, Pak, wong niku nak enek tenggene atine setitik zarah kesombongan haram lebu suar. Kadang-kadang nak jadi ustad sering ceramah nang ngarep membudayakan sifat sombong. Gak kroso. Wah ya sombong, Pak. Seolah-olah sing ning ngarep iku paling apik dhewe, sing lungguh paling welek dhewe. Berarti niki secara tidak sadar dia telah membudayakan perkara yang diharamkan oleh Allah sewelas-serolas dengan memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah kepada dia.
niki Pak ngati-ngati niku. Nek ngono berarti gak perlu takzim karo para kiai. Ora ngono maksude. Engko keliru tafsiran. Aku gak oleh pemerintahan jenengan gak oleh takzim karo kiai. Takzim silahkan, mengagungkan silahkan, memuliakan. Itu perintah dari Nabi. Bukan golonganku, kata Nabi, orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua, tidak menyayangi kepada yang lebih muda, dan tidak memuliakan para alim ulama. Nah, jenengan kabeh termasuk kula kewajibane Pak memuliakan para alim ulama. Tetapi para alim ulama nyun sewu niki sing wipis banget. Gak sadar Pak kadang-kadang itu Pak membudayakan kesombongan. Ya sadar. Ceramah ning ngarep pakaiane mentereng. Gaya berpakaiane mentowereng. Jame sing Rolex resiko orang jelek jadi Rolex jame Rolex nak ceramah kalau tinggalin ndelok jame Rolex apa meneh iki Pak, masyaallah. Ngono sing gawe bros gawe pin temen iki Pak. Pine sapa? Oh partai. iki wayahe ngene jenengan malas manasi ya. Pine partai. Masyaallah. Ngoten niku Pak. Tidak sadar. Padahal kalau ujub itu kira-kira itu enggak sombong mungkin, tapi ujub, membanggakan diri. Membanggakan diri kira-kira halal napa haram Pak? Yo haram. Lalu 11 rolas karo jenenge sombong. Ngeten iki lho Pak sing gak krasa. Ya Allah. Termasuk nyun sewu melih nggih. Nah niki muga-muga kula didoh kali sifat ngeten iki Pak. Masyaallah. Ceramah sangka buruk sama kalau tangkap Pak, sangka buruk niku haram atau halal Pak? Haram. Nak ceramah ngemplang kono, ngemplang kene, gepuk kono, gepuk kene. Lah ngene iki Pak. Kira-kira niki dan nak perkara niki haram Pak. Masya Allah. Berarti secara tidak sadar dia telah melegitimasi atau memperbolehkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Lah nek ngeten iki Bapak, ya Allah, gak sadar. Seolah-olah dia sudah memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah kepada dia. Nak kabeh umate mangno apa meneh Pak? Public figure Pak. Dia bisa menggiring opini publik. Nak public figure niku apa jare public figure? Nak public figure ngomong kuwi malaikat padahal iblis. Mulane jarine sakniki ngoten lho. Iblis iso dipacaki kaya malaikat. Malaikat iso dipacaki kaya iblis, sehingga stigma seluruh publik mengatakan itu iblis padahal malaikat. Stigma publik mengatakan itu malaikat padahal iblis. Makanya sakniki enten profesi napa jenenge ning gone YouTube napa Instagram influencer. Influencer. Nek profesi anyar Pak ini jenenge influencer. Waduh. Terutama sing Twitter-e follower-e pirang juta niku lha niku jenenge influencer. Ning gone YouTube subscriber-e sing pirang juta itu. Iku jenenge influencer. Hati-hati niki Pak. Hati-hati. Kalau dia sudah
mengarah kepada menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah, dan orang nurut semua, berarti sama dengan menggiring publik untuk menyembah kepada dia. Makanya Pak Nyon sewu, kok angel bener, mboten angel, aja neko-neko ngoten mawon. Agama niku sekalian neko-neko. Nurut dawuh Gusti Allah, kita merasa hina di hadapan Allah, kita merasa bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Nafikan diri kita. Okay? Itulah namanya la ilaha illallah. Nafikan siapapun, nafikan apapun, bahkan nafikan diri kita sendiri. Hanya isbat, memasukkan hanya dalam hati kita keagungan Allah. Itulah la ilaha illallah. Gak cukup niku, harus Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Fal jahlatu minal ahbari war ruhban wa masyaikhid dolala yadkhuluna fi hadzal dzam wa taubihi bi khilafir rasul wa itba'ihim minal ulama'il amilin fa innahum innama ya'muruna bima ya'murullahu bihi. Jadi kejahilan, kebodohan dari pendeta-pendeta, kemudian uskup-uskup, kemudian sesepuh-sesepuh dari orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah menggiring kepada umatnya kepada kesesatan dengan cara supaya mereka disembah oleh umatnya. Padahal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dan seluruh pengikutnya para nabi, para rasul. Pengikutnya para nabi, para rasul adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, karena sesungguhnya mereka namanya para alim ulama. Mereka memerintahkan kepada umatnya kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mereka para alim ulama meneruskan, mentransfer apa yang disampaikan oleh utusan Allah yang mulia. Demikian juga para alim ulama yang sesungguhnya mereka mencegah kepada apa yang Allah cegah atas mereka, dan hanya sekedar menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Niki Pak jenenge para alim ulama yang sesungguhnya itu tidak pernah memerintahkan kecuali supaya tunduk dan patuh kepada Allah, tidak pernah melarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah. Niki hati-hati nggih. Pokoknya nak jenenge para alim ulama, yang diomongkan bukan menggiring opini publik supaya membesarkan dia, tetapi menggiring kepada publik supaya membesarkan Allah. Para alim ulama yang sesungguhnya pengikut para nabi, para rasul itu senantiasa menggiring publik supaya mentaati kepada Allah. Sama-sama mari ayo, saya yang memerintahkan jenengan, jenengan yang saya perintahkan, mari sama-sama kita mentaati Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama saya sama jenengan, mari sama-sama kita tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Itulah namanya ulama yang sesungguhnya, ulama yang jadi pewarisnya Nabi. Dia tidak menyampaikan apapun kecuali dari Allah dan Rasulnya, dan dia tidak punya tendensi apapun kecuali hanya untuk memperoleh keridhaan Allah. Niku ngoten. Masya Allah.
Wa Rasulullah sallallahu wasallam alaihi ajmain humus safarai bayyana Allah wa bayyana khalaqahu fi adai ma hamaluhu minar risalati wa iblahil amanah wa qamu bidzalika atamal qiyam wa nasakhul khalaq wa balaghumul haqq. Dan ini Pak, karena sesungguhnya para nabi, para rasul itu hanya semata-mata beliau adalah mengemban amanah yang telah Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia, untuk menunaikan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, kepada seluruh umatnya. Sehingga para nabi, para rasul itu semata-mata hanya menunaikan amanah. Maka para nabi, para rasul pun telah menegakkan dengan penuh kesungguhan akan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau, para nabi, para rasul. Demikian para nabi, para rasul hanya sekedar memberikan nasihat kepada umatnya supaya mentaati Allah dan rasulnya, dan para nabi, para rasul senantiasa mentransfer perkara-perkara yang hak. Ini loh Pak, para nabi, para rasul mawon Pak, beliau ketika berdakwah tidak sama sekali tidak membesarkan diri beliau sama sekali Pak. Kita lihat Kanjeng Nabi di dalam Quran, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian, yuha ilayya, tetapi Allah mewahyukan kepada saya, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Loh, Kanjeng Nabi ini, saya ini manusia biasa seperti kamu, tapi Allah memberi wahyu kepada saya supaya berpesan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Masya Allah. Niku ngoten. Lah jam 5 ya. Wa quluhu lakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab. Saat terusnya ayat ini. Tetapi para nabi, para rasul itu memerintahkan, jadilah kamu rabbaniyin, jadilah kamu hamba-hambanya Allah yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Rabbaniyin itu bima kuntum, terhadap apa yang kalian tuallimunal kitab, yang kalian telah membaca, mengajarkan kitab, wabima, dan dengannya kalian tadrusun, mempelajari kitab. Jadi walakin yaqulu, tetapi para nabi, para rasul itu memerintahkan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hamba Allah, bukan hamba saya, bukan hamba makhluk. Jadi para nabi, para rasul pun memerintahkan umatnya supaya menjadi hambanya Gusti Allah. Qala Ibnu Abbas wa Abu Zubair wa Abu Rozin wa ghairi wahidin. Apa ini? Hukama, ulama, hulama. Jadi ini namanya Rubaniyin, ini terjemahannya adalah Nabi memerintahkan kepada kita, kepada umatnya supaya menjadi hukama, supaya menjadi ulama, dan supaya menjadi hulama. Telu. Hukama ahli hukum, artinya apa yang diperintahkan Allah, yang dilarang oleh Allah, dia paham dan dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hukama. Kemudian yang kedua adalah ulama, dia itu tahu yang dikehendaki oleh Allah setiap saat dan keadaan. Itu namanya ulama, Pak. Tahu dia saat dia di depan harus apa, saat dia di belakang harus apa, saat dia berjalan harus apa. Itu namanya ulama. Kalau ulama itu kemana-mana yang dilihat bukan makhluk, tapi yang dilihat Gusti Allah. Begitu mau jalan itu, kalau ulama yang dipikir bagaimana saya jalan ini diridhoi oleh Allah. Mau makan sing dimikir itu bukan menune apa iki.
nak mangan kok mikire menune apa iku padha karo wedhus. Minta maaf wedhus meneh. Di sing rada ijo ya iki sing dipangan iki gak ijo gak dipangan. Akhirnya keliru. Sandal rupane ijo. Lah ngoten niku. Nah, namanya ulama itu dia tahu yang dikehendaki Allah. Ketika makan itu, Pak, yang dipikir bagaimana saya makan itu menjadi makan yang diridhoi oleh Allah. Minum yang ngono, bagaimana saya minum, dengan minum ini saya diridhoi sama Gusti Allah. Ulama setiap saat, setiap keadaan senantiasa dia paham, tahu apa yang diridhoi oleh Allah dan itulah yang ia jalankan. Itu ulama. Terus terakhir ulama. Wah, ini robbaniyin itu terjemahannya ini. Ulama. Kalau ulama itu dia menjadi orang yang baik. Halim, halim itu Jawa apa bentuk jamaknya ulama, orang-orang yang halim. Nah, yai kula ya Zairon niku nah terjemahne halim niku orang yang baik dari segala sisi, dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah, lahir, batin. Enak wong lahirnya apik ta, ayo batin ini hancur. Lah ngene iki sene salim, Pak. Nah, halim niku apik njaba jero. Artinya kita secara amal, akhlak, perbuatan juga baik, secara hati juga baik. Inilah yang dimaksud kunu robbaniyin. Jadilah kamu robbaniyin itu seperti itu. Jam 5. Waqala Hasan wa ghairin wahidin faqihan. Nah, menurut Imam Hasan dan selainnya itu adalah fuqaha. Jadi menurut Imam Hasan, robbaniyin itu terjemahannya fuqaha, orang yang faqih. Nggih niku memang menurut Syekh Zarnuji teng kene kitab Ta'lim Muta'alim niku sing diarani faqih niku nggih mencakup 3 aspek tadi. Iku baru dikatakan faqih. Tidak hanya sekedar ngerti hukum fikih tapi gak dilakoni, iku ora mlebu faqih. Maka teng kene kitab Ta'lim Muta'alim faqihun alimun wa hidun mutawariun asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Orang yang faqih, yang alim, yang wari ini satu, ini bagi syaitan lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak faqih, tidak alim, tidak wari. Makanya ini faqihun alimun mutawariun iki niku nggih padha karo telu niku hukama, ulama dan hulama niku menurut Ibnu Abbas. Nah, menurut Imam Hasan itu fuqaha terjemahannya kalimat robbaniyin yakni ahlu ibadah. Nah, menurut Anas dan Hasan juga itu terjemahannya yakni ahli ibadah wa ahli taqwa. Jadi robbaniyin lagi terjemahannya menurut Anas dari Hasan, artinya robbaniyin itu adalah ahli ibadah dan ahli taqwa. Oh ya padha wae, ahli ibadah, ahli takwa, wong sing alim, wong sing hakim, wong sing halim. Nggih. Ringkese nggih ahli ibadah lan wonge takwa, wedi kalih Gusti Allah. Itulah yang diperintahkan oleh para nabi, para rasul. Karena apa? Karena mereka diperintahkan oleh para nabi, para rasul supaya terus membaca, mengajarkan kitab dan juga terus belajar kitab. Haqqon ala man ta'alamal Quran ayyakuna faqihan. Jadi pasti kalau orang itu betul-betul mempelajari kitab Al-Quran dengan betul, mengajarkan Al-Quran dengan betul, pasti orang itu akan
faqih, orangnya akan wari, orangnya akan takwa. Kalau orang itu sungguh-sungguh mempelajari kitab, sungguh-sungguh mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran. Tidak mungkin, Pak, kalau orang mempelajari Quran dengan benar kok hidupnya tidak bertakwa. Berarti nak uripe urung bertakwa, berarti lek ngajari Quran urung bener, lek belajar Quran ya urung benar. Karena apa? Cerminan dari dia paham Al-Quran adalah menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Tafahamuna ya. Faqihan ta'lamun ay tafahamuna maknan. Jadi kalau taklam bima kuntum taklamun itu faham akan maknanya. Di dalam riwayat yang lain itu dengan tasdid, jadi wa kuntum tu'allimuna, nggih niku wau nggih. Bima kuntum tu'allimuna, kalau tu'allimuna itu artinya mengajarkan ya. Bitasyidin minat ta'lim artinya mengajarkan. Kalau apa? Tu'allimun boten damel tasdid di situ, maka artinya tafhamun, artinya kalian paham. Artinya tu'allimun ini ada yang menerjemahkan mengajarkan, ada yang menerjemahkan mempelajari ya. Tapi yang di umumnya para tafsir itu diartikan tu'allimun itu pakai tasdid, artinya mengajarkan Al-Quran. Dan tadrusun mempelajari Al-Quran, artinya apa? Tahfadzuna al-fadhahu, menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Wong niku nak apal ayat-ayat Al-Quran terus mengajarkan kepada orang lain, memahami artinya, pasti dia akan hidupnya menjadi takwa dan pasti dia akan menjadi namanya Rabbaniyun, orang-orang yang hanya menuhankan kepada Allah saja. Pun ngoten mawon nggih. Lanjutane minggu ngajeng insyaallah. Enten sing tanglet pun jelas kabeh kok. Arek nglakoni mawon nggih. Termasuk sing ngomong nyun sewu aku njaluk donga jenengan cek kula iso nglakoni. Mantep masyaallah, masyaallah. Godane niku lho luwih godane masyaallah. Pun ngoten mawon enten leres saking Gusti Allah lepat saking kula, kita tutup kanthi majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.